terima kasih Erni. Berkah selalu Erni. Yuk teman-teman yang mau bertanya seputar bahaya narkotika atau informasi seputar rehabilitasi silakan ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau bertanya seputar bahaya narkotika atau informasi seputar rehabilitasi silakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika dibagi menjadi 3 golongan ya. Di mana di golongan yang pertama sifatnya hanya untuk penelitian, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk dikonsumsi karena bisa merugikan kesehatan ya teman-teman. Nah di golongan yang kedua sifatnya bisa dipakai untuk pengobatan, tetapi dipakainya ketika dalam keadaan urgent. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti morfin. Morfin ini masih sering dipakai di rumah sakit ya teman-teman ya. Nah biasanya diberikan oleh dokter atau perawat kepada pasien yang sudah menjalani operasi, biasanya seperti itu. Nah di golongan yang ketiga sifatnya biasanya bisa untuk pengobatan, untuk medis, tetapi harus ada riwayat sakit ya teman-teman ya. Gitu. Apa ini kok iklan lagi? Sifatnya bisa dipakai untuk medis atau pengobatan ya. Yang penting ada riwayat sakit dan ada resep dari dokter gitu. Biasanya dokter memberikan resep sesuai dengan takaran dosis yang seharusnya dikonsumsi oleh si pasien ya. Itu di golongan yang ketiga gitu. Nah teman-teman, Badan Narkotika Nasional mengeluarkan aplikasi digital berbasis online yang mempermudah masyarakat ya bisa berinteraksi dengan mudah ya dengan para petugas di BNN. Contohnya kalian ingin mengajukan rehabilitasi, nah biasanya gini, ada sebagian orang yang stigmanya atau mengira bahwa mau direhab kemudian datang ke BNN takutnya ditangkap, dipidanakan atau dipenjarakan. Nah teman-teman jangan takut ya. Yang mau direhab jangan takut dipidanakan atau dipenjarakan. Yang jelas buat kalian semua teman-teman ya, kalian tinggal daftar melalui aplikasi tersebut ya. Nanti saya kasih tahu aplikasinya. Yang kedua, kalian bisa mengajukan pembuatan SKHPN. SKHPN ini adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, teman-teman ya. Nah, ini biasanya surat ini dibutuhkan oleh orang-orang yang mau masuk kerja di instansi atau di perusahaan ya, atau mahasiswa yang mau masuk universitas negeri. Itu biasanya dibutuhkan SKHPN. Bang Andres, halo, selamat sore Batam. Gimana kabarnya Bang Andres? Sehat ya Bang Andres ya? Nah, terus kalian ingin konsultasi hukum secara gratis, ingin mendapatkan informasi dan edukasi juga ada. Nah, apa nama aplikasinya? Kalian tinggal klik aja di Google BOSS ya. BOSS BNN. Double S ya teman-teman ya. BOSS BNN ya. Artinya BNN One Stop Service. Ini adalah pelayanan terpadu satu pintu milik BNN. Jadi buat kalian langsung klik aja di Google BOSS BNN. Double S ya. BOSS BNN. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita juga mau ngasih tahu kepada kalian semua ya, kakak, abang, adik, atau buat kalian semua yang ada di live saya pada kesempatan sore ini, jangan sampai kalian capek-capek tapping, mengajukan pertanyaan, mengajukan komentar, tetapi tidak terbaca karena di beranda kita tidak muncul ya tappingannya. Jadi buat kalian tolong di follow dulu ya, di follow dulu teman-teman supaya tappingannya muncul, supaya komentar atau pertanyaannya muncul di beranda kita. Ketika kalian tapping di komentar di beranda kalian muncul tapi di kita nggak muncul ya, gitu. Nah jadi buat kalian semua yang belum follow silakan di follow dulu karena masih kosong nih ya. Di follow dulu supaya terbaca teman-teman, supaya terbaca tappingannya, supaya tidak terfilter oleh algoritma. Ya. Buat kalian teman-teman ya. Tappingan aku muncul nggak sih? Ada, muncul Erni ya. Tappingannya muncul ya, kayak gitu. Yang belum follow di follow dulu ya supaya tappingan kalian muncul teman-teman ya, gitu. Supaya ya karena gini, nah ini makanya buat teman-teman yang tidak tahu algoritma di TikTok itu karena di sini pembahasannya negatif. Teman-teman ya, sensitif pembahasannya. Jadi memang harus di follow dulu supaya tidak terfilter oleh algoritma. Perbedaannya itu gitu. Kayak gitu. Nah, ada yang sebagian orang ketika live biasa aja dan muncul di beranda, betul. Ada, tetapi di kita karena pembahasannya sensitif ya teman-teman, ini tentang narkoba ya teman-teman. Jadi memang harus di follow dulu ya. Perbedaannya itu gitu. Nah, buat teman-teman semua, kita juga mau ngasih tahu kepada kalian ada yang namanya P4GN. Ya, P4GN itu apa? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ini adalah sebuah upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat ya
untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Biasanya ada yang namanya kampung bersinar atau bersih dari narkoba ya teman-teman. Nah silahkan kalian cari tahu, mungkin di tempat kalian ada ya teman-teman, kayak gitu. Mungkin di tempat kalian ada gitu. Sofian, apa itu Sofian? Pertanyaannya Sofian, coba diketik ulang Sofian. Buat teman-teman yang tadi sempat mengajukan pertanyaan, ya sudah typing, berkomentar, tetapi belum follow, kemudian kalian follow, nah kalian ajukan lagi pertanyaannya supaya naik lagi ya. Siap, halo Bang Donald, Bandit, selamat sore Bang Donald. Terima kasih Erni Songgeng, berkah selalu Erni. Berkah selalu Erni. Buat teman-teman ya yang belum follow, di follow dulu, yang belum follow di follow dulu teman-teman ya. Yang buat kalian yang belum follow, di follow dulu teman-teman ya. Yang belum follow di follow dulu. Karena apa? Supaya tappingan komentar pertanyaan kalian muncul